Oke, nama saya Paulus Widiartadi. Saya berkelompok dengan Yohan Spenny dan Ignatius Adit. Adit sudah mempresentasikan teori Ford yang dia mengkaji secara gramatikal, yaitu analisis kontekstual. Nah, bagian saya menganalisis teori Ford itu yang dia mengkaji makna secara fonologi, yaitu analisis prosodik. Nah, dari teori Ford ini, analisis prosodik ini merupakan sumbangan Ford yang paling khas bagi dunia linguistik ya. Jadi dalam teori ini Ford menganggap bahwa tataran fonetik merupakan tataran makna. Ya, analisis fonologi prosodik adalah sesuatu cara untuk menentukan makna pada tataran fonetis. Jadi fonologi prosodik ini terdiri dari dua satuan-satuan. Jadi yang pertama ada satuan-satuan fonematis, yaitu unsur-unsur segmental atau dia terdiri dari konsonan dan vokal. Lalu yang kedua ada satuan-satuan prosodik berupa ciri-ciri atau sifat struktur yang lebih panjang daripada suatu segmen tunggal. Jenis analisis fonologis seperti ini dia biasa disebut prosodik karena berisi ciri-ciri yang tidak dikenali sebagai suatu yang dapat berdiri sendiri dalam pendekatan fonemik ya. Nah, gagasan kedua Ford ini tentang tataran fonologis bahasa dan kaitannya dengan tataran lain diperkenalkan pada makalah yang dibacakan pada Philological Society in London itu pada tahun 1948. Ia mengusulkan pendekatan prosodik untuk analisis fonologis karena dia yakin bahwa fonemik memberikan penekanan secara berlebihan pada hubungan paradigmatik dalam bahasa dan rampatan tekanan semacam itu memberikan hasil yang tidak memadai bagi fonologi maupun tata bahasa. Nah, dalam analisis prosodik ini dia ada pokok-pokok prosodi, yaitu yang pertama ada prosodi yang berupa gabungan fonem, yang kedua ada prosodik yang terbentuk oleh sendi atau jeda, yang ketiga ada prosodi yang realisasinya fonetisnya itu melampaui yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental. Nah, untuk yang pertama, prosodik yang berupa gabungan fonem itu ada struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Lalu yang kedua, prosodik yang terbentuk oleh sendi atau jeda. Jadi dia sendi dalam atau internal juncture itu biasa ditandai dengan tanda plus pada suku dalam kata. Lalu untuk sendi luar open juncture ditandai dengan tanda garis miring satu garis miring antar kata dalam frase. Lalu untuk dua garis miring seret-seret gitu antar frase dalam kalimat, dan tanda pagar itu untuk antar kalimat dalam wacana. Lalu untuk yang ketiga, yang prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui yang lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmental, itu sendi mengenai bunyi atau unsur suprasegmental dibedakan atas tekanan atau stres, lalu nada atau pitch, dan jeda atau persendian. Nah, dalam menganalisis unsur bunyi dalam tuturan, analisis prosodik membedakan hubungan paradigmatik dan sintagmatik ya. Jadi butir dalam hubungan paradigmatik adalah sistemik, sedangkan dalam hubungan sintagmatik adalah struktural. Nah, apa itu paradigmatik dan sintagmatik? Jadi hubungan paradigmatik itu terjadi dengan pembandingan unsur-unsur bahasa yang memiliki kedudukan yang sama. Lalu hubungan sintagmatik itu adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat linear. Nah, untuk dalam kesimpulannya, jadi aliran strukturalisme Inggris telah banyak menyumbang pengetahuan linguistik. Jadi sejak abad ke-16, Inggris telah mengembangkan linguistik praktis khususnya dalam kajian fonetik, lalu konteks situasi dan makna bahasa. Nah, Henry Swift berhasil meletakkan dasar kajian fonetik praktis berkat pemahamannya terhadap alat ucap manusia. Nah, kajian fonetik Henry Swift kemudian dikembangkan oleh Daniel Jones yang berhasil menemukan sistem vokal kardinal. Lalu untuk tokoh Bronislaw Malinowski dan J.R. Ford ini adalah dua tokoh besar lainnya dalam perkembangan linguistik Inggris. Nah, Malinowski seorang antropolog yang berhasil menemukan konsep konteks situasi yang kemudian gagasan ini dikembangkan lagi oleh J.R. Ford
Nah, konsep Malinowski tentang konteks situasi, dia berhasil memberikan sebuah pemahaman baru bahwa tidak semua pemakaian bahasa dapat diterangkan dengan makna referensial. Nah, konsep dasar yang telah dirumuskan oleh Malinowski berhasil dikembangkan oleh J. Erfurt menjadi analisis kontekstual yang terbagi dalam 4 tataran atau tingkatan yang berguna untuk menganalisis teks dan konteks situasi. Selain itu, analisis prosodik yang dikembangkan oleh Ford itu menjadi sumbangan besar yang khas itu dari Ford bagi kajian fonetik ya. Jadi kajian yang dilakukan oleh Malinowski dan J. Erfurt itu memberikan sumbangan besar bagi kajian linguistik, khususnya peran makna dalam bahasa. Makna menjadi unsur penting dalam bahasa sekaligus jantung kajian bahasa. Nah, untuk daftar pustakanya, kami mengambil dari buku Berbagai Aliran Linguistik abad ke-20 yang ditulis oleh Syamsuri pada tahun dicetak pada tahun 1998. Lalu kami juga mengambil dari internet, yaitu Aliran Linguistik London dan pengaruhnya terhadap Jermanistik dalam jurnal Davina. Ini jurnal ya, dia volume 1 nomor 1 halaman 1-7 yang ditulis oleh Rosidah pada tahun 2017. Dan demikian presentasi tentang kajian bahasa menurut strukturalisme Inggris. Terima kasih dan selamat siang.